Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika, asyik dan menang. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang volume gabungan dari beberapa bangun ruang. Agar kalian lebih paham, yuk kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Volume gabungan bangun ruang. Pada materi volume gabungan bangun ruang, KD yang akan kita pelajari KD pengetahuan 3.7 dan KD keterampilan 4.7. Volume gabungan bangun ruang dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. Langkah kedua, hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. Dan langkah yang ketiga, jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Nah, berikutnya, yuk, sebelum kita berlatih menentukan volume gabungan dari beberapa bangun ruang, kita ingat kembali volume dari masing-masing bangun ruang yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, yang pertama ada volume bangun ruang kubus, ya. Volume kubus sama dengan R dikali R dikali R, ya. R-nya di sini sebagai panjang rusuk, atau bisa dituliskan juga sama dengan R pangkat 3. Yang kedua, bangun ruang balok. Nah, rumus volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian yang ketiga, bangun ruang prisma. Nah, lebih tepatnya ini adalah prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Namun, volume umum prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Berikutnya, tabung. Nah, tabung ini juga merupakan prisma ya, karena memiliki alas dan tutup berbentuk sama, yaitu lingkaran. Nah, volume tabung sama dengan volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi tabung. Namun, luas alasnya karena berbentuk lingkaran, nanti kita substitusikan atau kita tuliskan menjadi luas lingkaran, ya. Berikutnya, ada bangun ruang limas segi 4. Nah, volume limas secara umum adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kemudian, ada kerucut. Nah, kerucut ini juga merupakan limas ya. Jadi volume kerucut sama dengan volume limas. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Nah, karena luas alas kerucut berbentuk lingkaran seperti tabung, nanti luas alasnya kita ganti dengan luas lingkaran. Dan yang terakhir ada bangun ruang bola. Nah, bola ini volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, jika kalian sudah mengingat kembali volume dari masing-masing bangun ruang berikut, yuk sekarang supaya lebih paham, kita mulai menentukan volume gabungan dari beberapa bangun ruang. Contoh yang pertama, hitunglah volume gabungan bangun ruang berikut. Nah, di sini ada tumpukan 2 bangun ruang ya. Di sini sudah Bu Yeni beri label 1 dan 2. Nah, artinya di bangun 1 dan juga bangun 2. Bu Yeni pisah supaya mudah ya. Bangun yang pertama ini berbentuk apa? Ya, kubus, karena panjang rusuknya semuanya sama ya, yaitu 10 cm. Kemudian bangun ruang yang kedua, berbentuk balok, betul. Nah, jadi untuk menentukan volume gabungan dari beberapa bangun ruang berikut, caranya adalah kita cari terlebih dahulu volume dari masing-masing bangun. Nah, jadi langkah yang pertama kita cari volume dari bangun ruang pertama. Karena bangun ruang 1 itu berbentuk kubus, maka volumenya adalah R pangkat 3. Ya, di sini diketahui R-nya atau panjang rusuknya adalah 10 cm, maka R-nya kita ganti 10 menjadi 10 pangkat 3, yaitu sama dengan 1000 cm kubik. Kemudian volume bangun yang kedua, karena berbentuk balok, maka kita masukkan rumus volume balok, panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya sama dengan 20 cm. Nah, lebarnya kan sisi yang menyamping ini ya.
Nah, ini sama dengan atau sejajar dengan panjang rusuknya si kubus. Nah, di sini kan 10 cm. Maka ini karena sejajar juga bernilai 10 cm. Ini juga 10 cm. Kemudian tingginya 12 cm. Nah, setelah itu kita hitung 20 dikali 10 dikali 12 sama dengan 2400 cm kubik. Nah, jika sudah mendapatkan volume bangun 1 dan juga volume bangun 2, untuk mencari volume gabungan bangun ruang, tinggal kita jumlahkan saja. Volume 1 ditambah volume 2 sama dengan 1000 ditambah 2400 sama dengan 3400 cm kubik. Contoh yang kedua, nah di sini terdapat dua bangun ruang lagi. Bangun ruang yang pertama berbentuk kerucut dan yang bangun ruang kedua berbentuk tabung, betul. Nah, kemudian di sini pada gambar diketahui tinggi bangun dari titik puncaknya kerucut sampai dengan alasnya tabung, sisi alasnya tabung ini, dari atas sampai bawah ini 36 cm ketinggiannya. Kemudian diketahui pada gambar tingginya si tabung ini 12 cm. Sedangkan kita belum tahu berapa tingginya kerucut. Nah, bagaimana cara mencari tingginya kerucut? Cara mencarinya adalah kita lihat tinggi totalnya berapa nih? 36 kan? Tinggal kita kurangi dengan tingginya si tabung 12. Nah, berarti sama dengan 24 cm. Berarti ketinggian kerucut adalah 24 cm. Ini 24 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pada gambar ini diketahui pada alas lingkarannya ini 14 cm sebagai diameter ya dari ujung ke ujung. Nah, karena pada rumus kita menggunakan jari-jari, maka kita cari dulu jari-jarinya. Cara mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2 ya. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Nah, setelah mendapatkan jari-jari dan juga tinggi kerucut, yuk sekarang kita kerjakan atau kita cari volumenya dari masing-masing bangun. Volume bangun 1 adalah volume kerucut ya, 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali T. Nah, karena tadi jari-jarinya sama dengan 7 cm, maka Pi yang digunakan adalah 22/7. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, 24 dengan 3 hasilnya adalah 8. Maka menjadi 22 dikali 7 dikali 8 sama dengan 1232 cm kubik. Kemudian volume yang kedua adalah bangun tabung. Maka volume tabung Pi dikali R dikali R dikali T. Sama Pi-nya 22/7, R-nya 7 ya. Tingginya tabung 12. Kita sederhanakan 7 dengan 7. Nah, menjadi 22 dikali 7 dikali 12 sama dengan 1848 cm kubik. Sudah dapat volume 1 dan volume 2, kita cari volume gabungannya. Kita jumlahkan aja. 1232 ditambah 1848 sama dengan 3080 cm kubik. Kemudian untuk contoh yang ketiga, kita lihat ada bangun apa lagi ya. Nah, yang pertama ini merupakan bangun 5 segi 4. Betul, karena alasnya 4 ya. Rusuknya 4. Nah, kemudian di bawahnya ini ada bangun apa kira-kira? Kubus atau balok? Ya, betul kubus karena semua rusuknya sama panjang ya, yaitu 15 cm. Kemudian diketahui ketinggian dari titik puncak limas sampai dengan alasnya kubus ini 23 cm. Ya. Kemudian tingginya kubus, nah tingginya kubus itu kan semuanya sama ya, ya panjangnya, lebarnya, tingginya semuanya sama, rusuk-rusuknya yaitu 15 cm semuanya ya. Nah, ini juga 15 cm. Nah, kalau ketinggiannya kubus aja 15 cm, maka sisanya ketinggiannya limas ini berapa senti kira-kira ya? Kita cari dengan cara tinggi totalnya 23 dikurangi 15, yaitu 8 cm. Maka tinggi limasnya adalah 8 cm. Nah, setelah itu kita masukkan ya penyelesaiannya. Kita masukkan rumus yang pertama, volume pertama, yaitu 1/3 dikali, nah karena alasnya berbentuk segi 4 atau tepatnya berbentuk persegi, maka dikalikan R dikali R. Ya, kemudian dikali tingginya limas. R-nya tadi sama dengan 15, berarti 1/3 dikali 15 dikali 15 dikali tingginya 8. Kita sederhanakan 15 dengan 3 hasilnya 5. Menjadi 5 dikali 15 dikali 8 sama dengan
600 cm kubik. Nah, kemudian untuk volume kedua merupakan volume kubus. Nah, volume kubus R pangkat 3. R-nya 15. 15 pangkat 3 sama dengan 3.375. Nah, kemudian untuk volume gabungannya tinggal kita jumlahkan V1 tambah V2. 600 ditambah 3.375 sama dengan 3.975 cm kubik. Nah, sampai dengan contoh nomor 3 bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, berikutnya ini contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, coba kita lihat bangun apa ini ya? Yang pertama ini, bangun setengah bola atau 1/2 dari bola, ya setengah bagian saja dianya. Kemudian yang kedua adalah bangun tabung, betul. Nah, kemudian diketahui pada gambar ini diameternya 14 cm ya, maka kita cari jari-jarinya dengan cara kita hitung setengahnya dari diameter atau diameter dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Selanjutnya, kita cari penyelesaiannya. Volume yang pertama, ingat volume bola itu sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Itu kalau satu bola penuh. Nah, ini setengahnya bola. Maka jangan lupa di depannya kita kali 1/2. Seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa karena dia hanya setengah bagian. Kalau volume satu bola utuh kan 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R ya. Nah, ini kalau satu bola utuh. Kalau dia hanya setengah bola, jangan lupa dikali 1/2 di depannya ya. Kemudian karena R-nya sama dengan 7, maka Pi-nya kita gunakan 22/7. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 22 dengan 2 hasilnya adalah 11. Kemudian 7 dengan 7 kita sederhanakan sama dengan 1 ya. Sudah tidak ada lagi, maka hasilnya menjadi 4 dikali 11 dikali 7 dikali 7/3. Nah, kita kalikan dulu pembilangnya. Hasilnya adalah 2156/3. Nah, karena penyebutnya bukan kelipatan dari 10, maka kita cari dengan menggunakan cara pembagian bersusun ke bawah atau dengan cara porogamit. Nah, menghasilkan 718,67 cm kubik. Kemudian volume kedua, volume tabung, Pi dikali R dikali R dikali T. R-nya 7, maka Pi-nya 22/7. T-nya 10. Ya. Kita sederhanakan 7 dengan 7, hasilnya adalah 1, menjadi 22 dikali 7 dikali 10, sama dengan 1540 cm kubik. Maka volume gabungan dari bangun ruang berikut, kita jumlahkan V1 dan V2 menjadi 2258,67 cm kubik. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya. Nah, demikian itu tadi pemaparan materi yang dapat Bu Yeni sampaikan tentang volume gabungan dari beberapa bangun ruang. Supaya kalian lebih paham, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Yeni cantumkan di LMS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.